berita itu sifatnya sementara saja. Tepat ketika misalnya tren uptrend, kemudian ada berita ada langsung dia koreksi sampai 180 pip atau 200 pip. Nah, itu sifatnya temporer Pak, sementara. Tak usah panik. Tak usah panik ya, dia hanya koreksi karena ada berita Pak. Nah, setelah itu pasti kembali mengikuti trennya. Oke, kembali lagi dengan saya di Adi Channel. Kali ini saya bersama salah satu trader asal Palopo. Hebatnya lagi, beliau ini hampir setiap hari WD, bahkan seperti minum obat saja. 3 kali sehari beliau WD. Biasa saya panggil beliau dengan sebutan Pak Narman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Narman. Kebetulan berdomisili di Palopo. Aktivitas hari-hari kerja sebagai pelayanan di SPBU. Ya, kebetulan berposisi sebagai manajer di salah satu SPBU yang ada di Palopo. Alhamdulillah, selain bekerja, saya juga setidaknya karena trading forex ini sudah hobi, jadi selain aktivitas hari-hari, kami juga melakukan trading supaya bisa ada penghasilan tambahan daripada pekerjaan inti kami. Tapi alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir ini hasilnya lumayan. Ini tidak terlepas dari doa-doa dari beberapa teman-teman, terutama di keluarga saya, teman-teman dekat saya, sesama trader, sehingga bisa konsisten profit setiap hari. Setiap hari, tapi bukan berarti apa yang dihasilkan hari ini. Kami juga punya riwayat kurang bagus, suram di 8 tahun yang lalu. Selalu MC juga karena ya kembali lagi bahwa ketika ada suatu usaha atau pekerjaan atau hobi dan ketika mendapatkan error, tentu kita kembali bahwa ilmunya itu masih kurang. Olehnya itu sampai saat ini tetap kami mengasah kesabaran, mencari penambahan ilmu pengetahuan tentang dunia trading forex. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dan pasti kami sudah dapatkan, walaupun masih proses tahap belajar juga, tapi paling tidak sudah ada hasil yang bisa kita lihat setiap hari. Paling tidak ya bisa WD. Kembali ke persoalan tadi bahwa trading forex ini hanya sifatnya hobi, artinya nilai tambah dari pekerjaan kami. Tentu kami lebih enjoy lagi bekerja, artinya sambil trading, sambil bekerja. Ada waktu luang, trading lagi, masuk lagi market, melihat kalau posisinya market memungkinkan untuk kita entry open posisi, masuk. Kalau tidak, dilepas saja. Karena namanya hobi Pak, hobi. Selain itu, harapan saya bahwa saya juga selalu share ke grup tentang hasil WD setiap hari, bukan berarti kita ria, enggak. Tapi nilai niat saya adalah hanya sebagai motivasi bahwa masih banyak di antara kita menganggap bahwa trading ini susah kita berhasil atau susah kita dapat hasil karena mungkin selalu dapat MC ataukah paling tidak berkurang daripada ikuti kita. Tapi sesungguhnya tidak. Jadi tergantung ilmu kita masing-masing. Kesabaran kita dalam memanage equity kita ketika kita masuk dalam market. Intinya disiplin,
Yang kedua money management. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga jangan selalu berganti apa namanya pola. Karena kalau kita selalu berganti pola, timbul pola A, pola B, pola C, sehingga kita tidak mengetahui yang manakah pola sesungguhnya yang membuat kita apa namanya dapat performa profit yang terbaik. Tapi kalau kita konsisten dengan satu pola, kita bisa mengevaluasi setiap 1 bulan, kita evaluasi di mana sisi kelemahannya dan di mana sisi kelebihannya. Sisa kita modifikasi sehingga sisi kelemahan itu menjadi hal yang positif. Itu yang membuat kami dan beberapa teman-teman trader yang di Palopo bisa dapat hasil dan bisa kami buktikan tiap hari, BD. Luar biasa, Pak. Nah, Pak Narman, tadi kan Pak Narman katakan bahwa 8 tahun lalu sempat trading, tapi loss, tidak berhasil. Nah, saya tanya gini, Pak Narman. Kenapa Pak Narman tertarik kembali untuk menggeluti dunia trading, khususnya trading forex ini? Padahal ada masa suramnya dulu, 8 tahun lalu. Oh iya. Saya kembali histori dulu. Jadi memang benar apa yang Bang Adi katakan bahwa 8 tahun yang lalu memang kami mengalami sangat suram, malah secara psikologi, secara ekonomi sangat terganggu, terutama fisik dan pikiran sangat terganggu, sehingga ya gimana ya kita tahu sendiri kondisinya, kalau artinya fisik kemudian psikologis terganggu, tentu arahnya tidak pasti. Tapi seiring dengan waktu, sejak 2016 itu Pak Adityo sendiri yang sekarang saya ajak komunikasi ini, dalam perjalanannya saya berteman di Facebook, saya ikuti terus perjalanannya beliau, sehingga termasuk beberapa bencana alam saya lihat ikut andil dalam memberikan bantuan sosial. Dari situ tergugah hati saya untuk ini trading forex ini masih bagus ini. Buktinya masih banyak teman-teman yang istilahnya bisa dapat penghasilan dan membangun komunitas untuk melakukan bantuan sosial terhadap saudara-saudara kita yang kena bencana, khususnya yang ada di Palu pada saat itu. Dari situlah saya berkeyakinan bahwa tidak ada yang salah ini. Yang salah ini hanya mungkin kita sendiri yang salah, karena pengetahuan dan ilmu kita tentang trading forex ini yang terbatas. Dari situlah saya punya keyakinan dan berlanjut terus, akhirnya sempat kita chatting lagi, Pak, lewat Facebook. Kalau tidak salah itu chatting, Pak, di mana, bagaimana. Sempat tanya, sampai akhirnya karena penasaran, saya ajalah Pak Adityo ke Palopo. Dari situlah kembali lagi, Pak. Bukan berarti pada saat Pak Adityo datang ke Palopo, lantas kemudian dapat hasil, tidak. Kami tetap belajar, Pak. Kami biasa terkadang kurang equity-nya, nambah lagi, deposit lagi, kurang lagi, nambah lagi. Kalau tidak salah 2 kali ya. Bukan habis, tapi equity berkurang. Mau lanjut lagi, takutnya lagi equity kita terbatas, jadi kita deposit lagi, ditambah equity kita. Karena dari pelajaran itulah yang membuat kami sampai hari ini konsisten untuk melakukan WD tiap hari. Alhamdulillah hasilnya sudah mulai terasa, Pak. Karena ya itu tadi salah satu buktinya bahwa tiap hari bisa WD. Hampir tiap hari, Pak. Malah sampai 3 kali. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Pak Narman kan sebagai manajer ya di salah satu bahkan 2 SPBU di Palopo. Iya, Pak. Bahkan sampai karyawannya juga diajak belajar trading, Pak ya. Iya, kadang, Pak ya. Kadang, Pak. Dan mereka sudah paham juga, ngerti juga trading forex, Pak ya. Sudah.
Sudah. Sudah, Pak. Cuma ya namanya trading forex itu Pak kan istilahnya perlu mengasah diri, perlu melatih, dan ya melatih kan banyak Pak. Mulai kesabaran, psikologi, manajemen keuangan. Nah, ini banyak karena yang ketika kita main trading ini yang apa namanya? Yang paling berat itu adalah psikologi. Psikologi yang kita hadapi ini adalah market. Tidak pasti, Pak. Mau apa? Kalau misalnya pasti dia mau misalnya naik atau sekalian akan turun, tidak ada masalah, ataukah setway. Ya. Nah, ini yang tidak pasti, Pak. Jadi kalau kita tidak punya strategi, pola yang konsisten, dan manajemen yang bagus, saya rasa tidak bisa, Pak. Betul, ya. Akan kembali ke MC tadi. Karena Pak Darman sudah mengalami ya 8 tahun Iya, lalu, Pak. sehingga Iya, dari kegagalan itu mau belajar dan belajar, sekarang sudah paham, oh seperti ini sebenarnya tradingnya. Bagi-bagi tipsnya itu, bagaimana bisa WD setiap hari, itu sehari 3 kali, 2 kali minimal. Pokoknya tiap hari hampir WD. Coba tiap hari, di-sharing. Pak. Coba di-sharing, bagaimana cara tradingnya, Pak? Itu tadi, bahwa yang pertama itu, Pak, pastikan pola trading kita. Harus kita pastikan dulu, Pak. Apakah kita trading swing, atau scalping, atau trading apakah yang membuat kita profit. Di situ dulu, Pak, dipastikan dulu polanya. Nah, ibaratkan kita buat baju, tentu yang pertama kali kita buat adalah polanya dulu, baru terbentuk bajunya. Nah, seperti ini juga trading. Setelah itu, setelah kita sudah tetapkan polanya, kemudian atur manajemen. Artinya kita sudah menentukan berapa risiko yang kita harus tanggung dan berapa profit yang kita inginkan. Nah, itu. Nah, setelah sudah kita tentukan tadi polanya, manajemen sudah tentukan, nah, kembali lagi bahwa harus kita pahami market yang mana kita harus pilih, mata uang yang mana, pair apa yang kita pilih. Kita harus juga tahu juga kebiasaannya ini, pair ini. Tidak mesti harus misalnya masuk euro ikut euro, masuk GB USD ikut GB USD, atau USD JPY. Tidak begitu dia, Pak. Dia harus tahu kebiasaan satu mata uang atau pair di mana dia bermain. Dia harus pastikan dulu. Nah, karena di situ sangat menentukan. Jadi selain tadi pola, manajemen, kemudian tahu pair apa yang dia harus main. Dia harus kuasai. Nah, kemudian terakhir, Pak, dia harus tahu berita fundamental. Karena berita fundamental ini adalah daya ungkit di mana kita dapat hasil maksimal kalau pas kita kena. Nah, itu, Pak. Daya ungkit ini, Pak, sebenarnya fundamental ini. Tapi biasanya fundamental itu sifatnya temporer, Pak. Sementara. Dia sifatnya sementara. Berita itu sifatnya sementara saja. Tepat ketika misalnya trend uptrend, kemudian ada berita langsung dia koreksi sampai 180 pip atau 200 pip. Nah, itu sifatnya temporer, Pak, sementara. Tak usah panik. Dia hanya koreksi karena ada berita, Pak. Nah, setelah itu pasti kembali mengikuti trennya. Nah, itu yang harus dalami. Yang kedua, candle, Pak. Nah, kalau dia scalping atau dia swing, bisa pakai dia harus pelajari pola candle itu, karena pola candle yang saya alhamdulillah saya beberapa hari ini saya pelajari, alhamdulillah sangat bermanfaat buat kita untuk. Jadi kalau saya, Pak, pakai 2 pola, swing dan terkadang pakai scalping. Jadi kondisi mau panjang boleh, sudah kami tentukan polanya. Kemudian mau main scalping, kami juga tentukan karena kami banyak belajar di candlestick itu, kebiasaan candlesticknya. Nah, kemudian
yang tak kalah pentingnya adalah fasilitas yang disediakan oleh Hot Forex. Karena kemarin-kemarin itu kami kan main di saham, Pak. Nah, saham ini kan polanya satu arah. Kalau forex ini dua arah. Mau sell, mau buy, sama-sama kita ambil. Nah, terakhir kami ketahui, kebetulan ada teman saya, sudah saudara saya, dia sampaikan ke saya, Pak Narman, ini bisa kita ambil lot besar. Caranya keluar dari problem ketika misalnya kita floating, bisa kita eksekusi parsial. Saya bilang, gimana caranya? Begini. Oh, kita coba-coba dulu. Akhirnya dicoba, akhirnya bagus. Jadi ada salah satu solusi. Jadi saya ketika kami bermain itu langsung pakai lot gede, Pak. Lot gede. Artinya disesuaikan tadi, kembali ke manajemen. Lot gede itu disesuaikan dengan equity-nya, Pak. Karena masing-masing lot gede itu kan tergantung equity. Tidak mungkin misalnya dia $500, dia pakai lot 2. Atau kalau lot 1, mungkin harus berpikir dulu karena pas ketahanannya sisa berapa. Betul. Jadi kembali ke manajemen equity-nya. Tadi. Jadi setelah kami dapatkan itu, ternyata bisa kalau kita floating bisa dicicil-cicil ini karena ada di eksekusi parsialnya. Sama dengan di saham. Dari situlah, Pak, awalnya. Sehingga bagaimana kalau kita pakai lot gede? Kalau lot gede pasti kita hantam langsung searah dengan apa yang kita pikirkan, langsung dapat banyak. Ketika misalnya tapi kalau ketika misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, istilahnya berbalik arah, tidak ada masalah. Mestinya tidak ada masalah karena kita sudah hedging. Jadi saya Pak tekniknya tidak pakai stop loss, Pak. Tapi kami pakai pola hedging. Kuncian ya, hedging ya. Kuncian, Pak. Hedging, Pak. Karena ada alasan saya. Yang pertama, kalau kita pakai stop loss itu secara psikologi akun kita sudah habis, Pak. Equity kita yang terkat itu kan habis. Secara psikologi habis, Pak. Tapi kalau dia hedging atau terkunci, itu barang masih ada. Masih ada. Artinya psikologi kita gitu masih ada semangat untuk bagaimana caranya mencari momen yang tepat untuk melepas hedging. Seperti itu ya, luar biasa. Pak. Kemudian kalau menghedging, upayakan jangan di atas, tapi tergantung, Pak, ya. Kalau dia swing, ya itu tadi, kalau tergantung polanya, kalau dia swing bisa panjang, tapi kalau dia scalper, pasti pendek, karena kan lot besar. Jadi upayakan kalau dia dia hedging, jangan terlalu speednya jaraknya itu jangan terlalu jauh. Kalau kami itu, Pak, maksimal 20 pip, Pak. Hedgingnya, kunciannya. Hedgingnya, Pak, maksimal 20 pip. Itu maksimal ya, udah maksimal ya. Maksimal 20 pip, Pak. Kenapa kita maksimal 20 pip, Pak? Karena khususnya di GBU, karena saya main di GBU. Karena GBU itu sifatnya, Pak, kalau hari ini naik atau 3 hari naik, paling itu koreksinya itu 1 kali koreksi itu setengah dia. Berarti sudah tahu pergerakannya pound sterling ya? Sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Kami sudah. Mau kemana udah tahu dia. Kami sudah, istilahnya ya sudah kenyang di situ, sudah kenyang di candle dia itu. Karena fokus terhadap pola yang Bapak pakai ya? Ya, fokus, Pak. Jadi ketika ada kelemahannya, kami tahu bahwa kelemahannya ini, kelebihannya ini. Mampu dievaluasi, Pak. Coba kalau banyak teori dipakai, Pak. Banyak pola. Banyak pola. Kapan kita mengevaluasi? Kira-kira. Tidak bisa kita evaluasi itu, Pak. Betul.
Susah. Akhirnya nanti kita sendiri yang bingung. Kalau kita sudah bingung, artinya itu tadi yang dikhawatirkan psikologi. Nah, kalau psikologi terganggu, otomatis pada saat kita masuk market ya itu tadi naik hantam baik. Tahu-taunya berbalik arah, hantam lagi sel. Tahu-taunya akhirnya lotnya besar Pak. Satu kali gerak sudah setengah malah habis kita punya equity. Nah, kembali lagi resikonya tadi. Karena apa? Itu tadi manajemennya itu tidak berjalan, kemudian pola tidak berjalan, kemudian pair yang dipilih dia tidak amati lebih dulu sebelum dia terjun ke market. Wah, luar biasa ini Pak Narman ini. Jadi saya bisa tarik kesimpulan sedikit ini, bahwa memang fokus terhadap satu pola yang digunakan, tidak usah berubah-berubah. Nggak usah Pak. Pola yang digunakan itu sering dievaluasi, di mana kelebihan dan kekurangannya ya. Iya Pak. Nah, yang terjadi kan trader banyak ganti-ganti pola, Pak. Bahkan ganti-ganti indikator. Tidak cocok indikator A, pindah indikator B, bahkan pindah indikator C. Kalau kami ini Pak Adityo, singkatnya bahwa pola trading kami itu Pak, tanpa mikir. Luar biasa. Tapi WD setiap hari, Pak. WD setiap hari, Pak. Iya. Apalagi kalau sudah dianalisa dengan bagus-bagus ya tentu berlipat dia punya ini. Kalau ada analisa sebelumnya. Jadi Pak Narman tidak mau dengar yang lain, pokoknya dengan teknik saya sendiri, pola sendiri. Ya? Iya Pak. Fokus kepada hasil Pak. Itu harus dipertahankan Pak. Tidak usah dengar yang lain. Bapak fokus saja. Fokus sama hasil saja. Profit WD Pak ya. Iya. Saya dengar istri juga sudah mulai trading. Oh iya Pak. Bagaimana ceritanya itu? Didampingi Pak, karena tiap malam kita terkadang di kamar. Laptop. Ya, dia sering lihat. Apa ini? Bagaimana cara mendapatkan hasil uang dengan grafik seperti ini? Akhirnya lama-kelamaan dia ajalah. Kalau begitu kau buka akun sendiri, nanti saya mainkan. Jadi istri disuruh buka akun juga Pak ya? Iya Pak. Terus sambil belajar juga. Sudah lama kami ini Pak, sudah keluarga trader semua ini Pak. Iya, kan perlu dukungan Pak. Jadi perlu dukungan dari pasangan Pak untuk menjadi seorang trader Pak. Karena iya kan. Tapi yang membuat saya motivasi kami tinggi ini karena adanya saya punya saudara, teman. Tapi saya sudah anggap saudara saya, kakak saya. Itulah yang menambah saya punya motivasi untuk bisa baik untuk mendapatkan hasil maksimal di hot forex. Luar biasa. Pak, closing statement buat teman-teman kita sebagai trader. Makasih. Buat saya trading forex itu hobi. Jadi jangan dijadikan trading itu adalah beban. Karena yang kita jaga kalau kita mau trading itu adalah psikologi. Nah, ketika psikologi ini terganggu, otomatis yang muncul adalah emosional saja, Pak. Jadi kalau sudah emosional muncul, efeknya itu adalah MM-nya tidak jalan, polanya tidak jalan, kemudian malah menambah open posisi yang tidak memperhatikan equity sehingga kembali ke MC. Itu. Yang kedua, trading forex ini suatu saat nanti bukan lagi pekerjaan tambahan, tapi bisa sebagai penghasilan utama, Pak. Kalau dari income yang kami peroleh sekarang ini sudah melebihi gaji kami. Iya Pak, sudah melebihi gaji Pak. Coba bayangkan saja Pak, tadi itu saya WD 151, kemudian WD lagi 42. Nah ini berarti berapa itu Pak? Sudah hampir 3 juta itu Pak, satu hari. Nah coba kalau yang ini berjalan sampai 5 hari dalam 1 minggu. Nah, luar biasa Pak. Nah, saya dulu WD-nya 20, 10,
20, 40, 50, 60. Itu terus setiap hari. Nah, seiring dengan waktu, pengetahuan juga bertambah, pengalaman juga bertambah, pasti naik Pak. Tidak boleh baru mau masuk mengikuti pola langsung masuk gede Pak, jangan dulu. Coba yang kecil, kecil. Jadi istilahnya ini melatih diri untuk bersabar mendapatkan hasil. Nah, itu pesan-pesan saya bahwa training course ini bukan momok yang menakutkan seperti yang teman-teman alami, tapi training course ini adalah harapan baru kita bisa di mana kita bisa mendapatkan income tambahan dari pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Itu harapan, itu pesan-pesan saya Pak. Wah, luar biasa Pak Narman. Terima kasih atas waktunya. Ya, salam ya, sama keluarga, sehat selalu di ya, sana. Pak. Makasih, sama-sama Ya, Pak Mas. terima kasih. Bye-bye Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.